Ya, selamat sore. Saya Jepri Alamuan Sibolon, serta magang dari UDA Coding. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai pengaplikasian dashboard, template dashboard LTE dari Bootstrap untuk diaplikasikan ke dalam proyek CRUD yang bulan lalu Coding Talk sudah dibuat. Pertama sekali saya akan menjelaskan dulu beberapa pengertiannya. Baik, tema pembelajaran kita pada hari ini itu penerapan dashboard pada Laravel. Pertama kali kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari dashboard. Secara umum, dashboard adalah aplikasi sistem informasi yang mengajikan informasi mengenai indikator utama dari aktivitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal. Secara singkatnya, dashboard adalah sebuah sistem yang menampilkan informasi terkait aktivitas yang dilakukan dan pengumpulan data. Berikut adalah tampilan dashboard pada umumnya yang biasanya digunakan oleh banyak orang. Dan untuk selanjutnya, fitur dasar pada dashboard, itu ada dashboard utama. Dashboard utama ini untuk menampilkan data-data penting yang biasanya ingin langsung dilihat oleh admin untuk mengatur data-datanya. Seperti penjelasan ini, dashboard utama di sini yang saya maksud yaitu seperti data-data penting yang ingin ditampilkan pertama sekali ketika dashboard ingin diakses. Berikutnya yaitu dashboard tambahan. Dashboard tambahan di sini bukan bermaksud data-data yang tidak penting, namun data yang ada lebih ke arah menampilkan grafik-grafik sehingga lebih terlihat perubahan datanya. Yang ketiga, yang pada dasarnya itu adalah fitur dashboard profile. Pada dasarnya dashboard itu ada menu login dan registrasinya. Dan di sini juga untuk melihat apakah user yang mengakses dashboard itu adalah orang yang diberikan akses untuk masuk ke dalam page dashboard tersebut. Sama seperti website yang akan kita buat nanti ke depannya, yang bernama middleware, itu adalah sebuah pembatas antara admin dan user. Selanjutnya, fitur yang pasti ada ketika sudah ada login, pasti sudah ada logout, dan tambah data. Tambah data di sini yang akan kita masukkan nanti ke dalam template dashboard admin LTE dari Bootstrap. Selanjutnya adalah template. Di sini adalah penjelasan mengenai template dashboard yang kita buat nanti, yaitu template dashboard admin LTE dari Bootstrap. Nah, begini contoh tampilan dari template dashboard admin LTE. Sekian penjelasan singkatnya. Lanjut kita akan menerapkan template dashboard itu ke dalam proyek kita. Pertama kita harus membuka proyek yang pertama kita buat kemarin.
Oh, pertama sekali kita harus mendownload template terlebih dahulu. Buka dashboard, buka browser pada laptop kita, lalu akses download admin LTE Bootstrap. Nah, di sini paling atas ada free Bootstrap admin template by admin.lte.io. Nah, di sini ada beberapa tampilan dashboard. Kita pilih untuk download. Lalu di sini kita bisa melihat aset. Template ini bisa di-download dengan dua jenis tipe downloadan, yaitu bisa kita download dengan bentuk zip ataupun dengan target. Sini kita pilih zip. Lalu kita tentukan lokasi untuk di-downloadnya. Lebih baik untuk menentukan lokasinya itu sesuai dengan proyekan kita kemarin, biar lebih mudah untuk mengaksesnya. Karena saya sudah mendownloadnya, udah nggak usah download lagi. Nah, pada hasil downloadan itu kita akan mendapatkan folder admin LTE 3.2.0.zip. Yang pertama kita harus ekstrak terlebih dahulu. Ketika sudah diekstrak, kita buka. Lalu di sini ada di bagian build dan di sini oke, berarti di sini kita ambil doc juga ya. Kita ambil build, doc, sama pages. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder webmaster, itu folder project kemarin. Woi, mati masukkan, woi. Lalu kita masukin ke dalam folder public. Nah, di sini kita pastikan tadi yang dari template dashboard itu. Nah, ketika sudah, kita buka lagi folder template tadi. Ini admin LTE. Lalu kita buka bagian index. Nah, tampilan dashboard yang nanti kita buat itu kira-kira begini. Jadi kita butuh source code yang ada di sini. Caranya kita bisa buka VS Code kita, lalu kita buka folder admin tadi, dikecilkan sedikit,
Lalu kita buka, lebih gampangnya kita buka di VS Code. Nah, ini adalah source code dari index tadi. Kita copy semua, lalu kita masukin ke dalam resource, view, lalu di bagian data siswa. Nah, di sini kita bisa kita hide dulu semua. Ya, di sini. Kita hide. Lalu di sini kita nggak usah di atas lah. Di atasnya kita pastikan code tadi, sehingga jika kita buka data siswa kita, dashboard tadi akan muncul. Kita coba buka terminal. PHP artisan set. Ini 7.800. Ini Laravel, langsung kita akses siswa. Kita refresh. Nah, kenapa tampilannya begini, tidak seperti yang di awal? Tampilan ini berarti kita ada kekurangan folder yang harusnya kita masukin. Oh. Kok masukin semuanya aja. Oh, untuk magang, bagian publik, kita pastikan aja. Nah, ya sudah. Coba kita cek di bagian source code kita, di bagian
publik. Nah, di sini sudah masuk semua ya. Kita coba refresh. Nah, jadi ketika set plugin kita masukkan dan lalu kita tambahkan root tadi, root siswa, dashboard, template dashboard ini sudah bisa diakses. Selanjutnya kita akan masukkan project kita yang kemarin, sharing kemarin ke dalam sini, tampilan sini. Pertama kita cari dulu di sini dashboard. Berarti dia masih sidebar. Application box. Ini dia sidebar menu. Standar bagian sini ini menu start, ini menu dashboard. Berarti sini kita ke sini dulu. Nah, di sini dashboard, home, dashboard V1, part 1. Nah, berarti di bagian main content kita hapus. Coba, nggak usah komen aja. Kita refresh. Nah, ini semuanya sudah kosong ya. Kemudian kita nggak perlu, jadi kita hapus. Hapus saja. Untuk footernya kita versi kita matikan biar tidak terlalu terlihat menggunakan template. Copyright kita tambah dari sampai dan ini kita ganti bisa menjadi nama kita sebagai simbolon atau mau nama kalian juga nggak apa-apa. Nah, jadi putarnya itu berisi copyright 2023, dia berisi kolon. Sini versinya sudah nggak ada. Dan nanti kita untuk mengedit bagian sidebar. Dan untuk di sini sebenarnya nggak perlu ya. Kita hapus dulu notification. Berarti ini bagian notifikasi. Berarti di sini kita hapus. Lalu di bagian message 3 nanti dari sini. Dari sini kita hapus. Kita nggak butuh message. Untuk search bar, search block, contact. Di sini berarti sebenarnya nggak perlu. Coba hapus. Terus kita refresh. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Kita lihat lagi tadi yang udah kita komen di sini. Jadi kita ambil mulai dari sini, mulai dari H1 ke di sini.
Kita coba rapin untuk melihatnya. Copy lagi ini, nanti kita tambahin section, lalu kita paste, coba kita rapin. Coba kita ganti dulu. Harusnya aman. Coba kita ganti ya ke HTML, lalu kita coba rapin. Lalu kita ganti menjadi blade lagi. Ini kita coba lihat di sini. Biasanya kita coba langsung refresh. Nah, sini ada data siswa. Sini bisa kita tambah. Coba, nah di sini kita tambah nama tes, jenis kelamin pria, NIM, ketik huruf nggak bisa karena kita di sini menggunakan tipe inputan. Nah ini, oh jadi data baru ya. Di data baru di bagian NIM kita menggunakan tipe number. Jadi mau ketika admin ingin menambahkan data baru tapi pada input NIM ini dia tambahkan huruf, itu nggak akan bisa karena tipenya number. Jadi kita masukin angka acak, submit. Nah, sudah kelihatan di sini data yang baru kita masukin, aksi edit delete-nya juga ada, notifikasi di sini ada. Cuman untuk notifikasinya sepertinya kita salah. Ini kita salah masukin. Berarti notifikasi jangan ada di dalam kontainer. Berarti kita sini salah di kontainer. Oh nih, if-nya kita buat di luar kontainer. Nah, bukan di luar deh, di bawah kontainer. Oke, kita coba ya. Kita refresh. Kita tambahin lagi. Nama lengkap testing. Nah, jadi kelaminnya wanita. Nah, acak. Submit. Nah, jadi notifikasinya itu panjang sampai sini. Dan harusnya untuk notifikasi memang sukses. Tipe bootstrap-nya sukses. Dan untuk add data juga sukses. Jadi terkadang di sini itu sering terjadi masalah. Nah, kebiasaannya para developer biasanya dia menggunakan notifikasi ini bukan alert sukses, tapi lebih ke alert info. Kita coba lagi ya, testing, tester, mana nih? Tester. Oh, sebentar.
Oke, sudah. Untuk NIM-nya kita acak, submit. Data jenis kelamin. Oh, berarti kita belum masukin. Wajar ya, wajar dia. Harusnya sih itu pakai request. Harusnya di bagian app HTTP controller student controller di bagian add data di sini. Ini harusnya kita pakaiin request ya. Cuman nanti berhubung di tempat saya lagi ada acara, jadi sedikit berisik, terganggu. Mungkin kita akan benerin ke coding tool selanjutnya dan menambahkan beberapa fitur lagi. Ini sini kita coba dulu, submit. Nah, biasanya developer itu ketika dia tidak menggunakan JavaScript untuk di sini timer, biasanya dia ganti warnanya atau notifikasi ini dia buat tetap sukses hijau, namun ditambah data ini dia buat di sebelah kanan atau dia buat jadi berupa icon. Jadi untuk tambah data itu hanya sedikit, hanya kecil seperti itu. Di sini kita coba ya, apakah fungsi CRUD yang kita buat kemarin itu berjalan di template dashboard kita ini. Kita coba edit di bagian tes. Ini di name kita coba. Nggak bisa, kita edit huruf angka baru bisa. Submit. Nah, bisa. Data telah diupdate. Notifikasinya kenapa biru? Karena di sini pesan setiap aksi dengan inisialisasi sukses akan menampilkan pesan-pesannya. Namun pada page utama kita, fungsi permisalan itu adalah ketika message keluar ketika session membaca inisialisasi sukses. Jadi ketika sesi itu mendapatkan menjalankan dan ketika jadi ketika sesi itu sudah berjalan dan menghasilkan inputan inisialisasi sukses itu, maka program yang akan dijalankan itu yaitu menampilkan isi dari message, yaitu isi dari pesan-pesan yang sudah dibuat di controller. Nah, di sini nggak ada, kita ganti lagi di bagian di bagian bawah sini nggak ada. Ini adalah JavaScript untuk template tadi, template bawaan Bootstrap. Lalu nggak ada. Mungkin kita rapin dulu ya di sini. Di sini kita nggak perlu ini. Nggak ada berpengaruh ya. Oke, kemudian ini kita masih menggunakan template dashboard dari Bootstrap. Tapi di sini Bootstrap-nya belum masuk. Dia belum memanggil Bootstrap. Jadi dia masih menggunakan
Ini beberapa framework ini, admin LTE min CSS, terus ini ada. Jadi ternyata kita perlukan itu plugins. Jadi kita bisa baca ketika ingin mencoba yang lebih gampangnya sebenarnya. Di bagian indeks itu kita buka dulu di dalam VS Code. Lalu kita lihat aja di bagian link apa-apa aja yang diperluin dan apa-apa aja yang ada di dalam folder-folder itu. Seperti ini online, Ion Icon framework. Ini online. Terus ini plugin. Nah, folder tadi ya, folder ini mana nih? Kita buka admin LTE. Kita buka ini. Ini ya ada ini. Nih. Plugins. Di sini ada folder plugins. Di disk. Di sini ada folder disk. Lalu kira-kira itu berarti kita perlu untuk memindahkan build disk sama plugins. Ini dua nggak perlu. Dan misalnya kalian ada berpikiran untuk mencoba suatu hal kayak kan di bagian linknya itu hanya ada disk dan plugins folder yang dibutuhkan. Tapi build ini nggak ada. Coba aja build itu, folder build itu tidak dimasukin. Jalan tidak. Jika tidak berjalan berarti memang butuh. Kalau misalnya jalan tanpa build berarti tidak terlalu butuh. Antara tidak terlalu butuh atau belum ketemu titik butuhnya. Paling di situ aja. Cara simpelnya ya. Mungkin untuk sebenarnya materi presentasi saya hanya sampai sini untuk bagaimana penerapannya. Mungkin untuk memperpanjang sedikit waktu, kita mungkin untuk di bagian ini kita atur dulu ya. Di sini kan ini sudah dinamis karena sudah menggunakan JavaScript bawaan dari template-nya. Oke, di sini aman. Paling kita ganti di sini pertama ya. Di sini kita ganti ini logo, kita baca di sini kita bisa baca ya, image logo. Ini kita hapus. Dan admin LTE 3 bisa kita ganti jadi apa aja. Di sini saya akan menggunakan sudah coding penagang saya. Lalu di sini untuk nama Alexander Pierce. Di sini bisa kita lihat Alexander Pierce. Di sini kita bisa ganti menjadi nama kita, Jeffrey Simbolon, atau nama kalian juga. Dan untuk gambarnya di sini, ini tuh gambar bawaan dari frameworknya. Ini user image. Oh bukan, di sini bisa kita lihat ya source-nya. Itu dari folder disk, folder image, dan ini nama filenya user2 160 kali 160.jpg. Kita coba dulu ya. Kita coba refresh. Nah, di sini udah berganti. Ini alertnya. Di sini udah coding, udah berganti. Di sini nama kita udah berganti. Untuk search karena kita masih belum butuh, kita biarin saja, atau kita mau nambahin fitur di sini. Dan untuk dashboard, kan kita hanya pakai dashboard V1. Nah, karena indeks 2 kita nggak ada pakai.
Ini pulang enggak? Jadi untuk di bagian sudah ke ini sidebar menu ya. Di sini ada dashboard. Ini dia pakai icon dashboard. Lalu di sini dashboard 1, dashboard 2, di sini kita bisa hapus ya. Oh, bukan, ini udah panjangan. Oh ya, sampai ul berarti. Nah, berarti di sini kita coba refresh. Nah, di sini. Tapi dia masih bentuk drop down. Coba kita cari item menu open. Ini kita hapus. Masih ada, berarti kita salah di apakah? Oh, ini. Untuk icon, berarti itu pakai icon ya. Ini coba kita refresh. Nah, sini hanya dashboard ya. Widget kita nggak perlu. Layout ini kita nggak perlu. Chart, form chart ini semua bisa, cuman kita nggak akan menyinggung itu nanti. Ini table kita simpan ya, table kita simpan aja, berarti di bagian widget kita hapus, berarti di widget kita hapus. Di bagian layout option di sini 6, angka 6 kita hapus. Ini nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sudah menu drop down juga dia. Ini kita tutup. Udah sampai chart. Oh ya, kita chart nggak perlu. Pilih perlu, UI elemen nggak perlu, form ini nggak perlu, tables. Berarti dari sini kita hapus. Kita coba refresh. Nah, ini isinya, oh enggak, berarti table itu sendiri ternyata. Oke, berarti ini linknya kita nggak perlu. Nah, kita nggak perlu refresh table. Dan untuk ini kira-kira kita lihat dulu ya di kalender perlu nggak ya? Kalender kayaknya perlu, tapi bisa kita lihat ya di sini ya. Jadi kan kita edit ya, tapi ketika dia pergi ke halaman page dan kalender HTML ini tetap, berarti ada folder yang harus kita masukkan dan harus kita edit lagi. Kebetulan karena kita tidak perlu kalender sebenarnya, bagian kalender kita tidak perlu, galeri tidak perlu karena kita nggak ada inputan gambar, Kanban board juga nggak perlu, mailbox tidak perlu, pages. Pages tidak perlu. Paling untuk pages kita sisain satu, nanti kita ganti atau kita mau nambahin page baru. Jadi kita langsung eksekusi dulu di bagian example. Berarti ini table ini kita nih. Lalu di bagian ini kita hapus sampai pages. Ini kan pages. Nah, pages kita hapus. Ini pages. Cuman butuh invoice. Sisanya kita hapus. Mana ini titik terakhir ini. Berarti sampai sini kita hapus. Nah, penggunaan template itu tinggal hapus aja.
yang nggak perlu. Nah, itu pages, tables, pages, yang kita pakai kan. Nah, untuk apalagi extras kita tidak perlu. Lalu, oh iya, extras ini apa aja? Banyak, kita nggak perlu. Search, kita nggak perlu, berarti di bagian extras dan di bagian extras ini kita langsung hapus. Search ini juga langsung hapus. Hapus. Coba refresh. Nah, tetap ya di sini miscellaneous sampai information bisa kita hapus langsung. Kita nggak usah berlama-lama di sini. Langsung informasional ya. Ya, informasional, penutup ul. Nah, hapus. Sepertinya kita salah hapus. Di sini ada ul. Ternyata ul masih perlu di sini, berarti kita coba tambahin ul. Ini ribetnya blade ya. Nah, di sini kita punya fiturnya itu table, simple table. Kayaknya untuk table ini kita dikitin lagi kali ya. Bagian table ini ya, table. Ini table, simple table. Kita perlu simple table sebagai contoh. Berarti di bagian ini sampai li ini kita hapus. Nah, kita coba refresh table. Nah, di sini nanti kita bisa tinggal copy aja di sini untuk bagian li ini. Ya, gini. Simpelnya itu gini. Jadi kita tinggal copy berapa yang kita mau. Lalu di sini kita refresh. Nah, banyak dia. Jadi simpelnya itu gitu. Kita butuh berapa, kita tinggal buat. Kita tinggal copy paste aja nanti. Oke, kita lanjut ke sini, refresh. Dan oke, ini dia. Ini cara untuk mengimplementasikan atau memasukkan project yang udah kita buat, CRUD yang kita buat ke dalam template dashboard yang disponsori oleh admin LTI. Gini kira-kira kita coba. Tadi tambah data udah, edit udah. Kita coba untuk delete-nya. Apakah berfungsi? Boom. Data telah dihapus. Berarti secara keseluruhan CRUD kita masih berfungsi ya di sini setelah kita masukin. Dan ini menu hamburger di sini. Di sini untuk mengecilkan sidebar-nya. Jadi kelihatannya keren kan di sini. Nih, ketika datanya sudah besar ini kita bisa atur juga untuk nanti di sini besarnya berapa. Tapi ini kan karena kontainer ya. Jadi kontainer itu udah makan di sini. Makanya bentukannya di sini segini. Di tengah begitu. Ini ketika kita mengarahkan ke sini, dia akan terbuka. Tapi ketika kita membuka menu hamburgernya, dia akan terbuka kembali. Oke, sekian dulu materi coding tool pada sore ini. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih.